Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang kasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik, sehat, dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan ya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup ini melalui firman-Nya. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk hari baik, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lalu, kami pun percaya kalau hari ini dan hidup kami ke depan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami dalam setiap pekerjaan kami, memberi hikmat, pengajaran baik, sehingga kami mampu memakai segala sesuatu yang baik untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan yang baik. Karena itu Tuhan, ajarilah kami senantiasa. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, kiranya firman-Mu lah yang menjadi sumber hikmat bagi kami untuk dimampukan melakukan segala aktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari juga kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik dalam kehidupan kami setiap hari. Kasihanilah kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 4 September 2023, tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Situtudo hatakon tuhamu. Na somajalo harajau ni debata songondak danak, dang saut bongotusi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hal menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, apa yang dimaksud di sini? Mengapa Yesus menggambarkan penyambutan anak kecil itulah yang terbaik di dalam menyambut kerajaan Allah? Menyambut kerajaan Allah berarti menyambut Allah di dalam kehidupannya. Siapakah Allah itu? Allah itu ialah Yesus Kristus. Dialah Allah yang menjadi manusia, yang menjadi sama seperti kita. Orang-orang yang menyambut Yesus Kristus dalam hidupnya, dia akan menyambut Allah. Dan dia juga menyambut kerajaan Allah. Bagaimanakah kita menyambut kerajaan Allah dalam hidup ini? Apakah kita sungguh-sungguh? Saudara, kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera. Kerajaan yang penuh kasih. Ketika kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Allah, ketika kita memberikan sukacita damai sejahtera sebagai pertanda kerajaan Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka setiap kita haruslah mempunyai hati yang tulus ikhlas, sebagaimana seorang anak kecil. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada orang-orang banyak, kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Anak-anak kecil menjadi gambaran ketulusan dan keikhlasan, kesucian, kemurnian, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu setiap kita yang hendak sampai atau masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus lebih dulu membenarkan, meluruskan pola pikir dan kehidupan kita.
Setiap kita harus hidup di dalam kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Kita tidak perlu berkelit, kita tidak perlu berpolitik untuk sampai ke dalam kerajaan Allah. Kita tidak perlu sikut-sikutan, mendorong orang lain, menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan posisi itu. Justru sebaliknya, kita harus mampu menyangkal diri dan memikul salib. Kita harus mampu menolak segala keinginan daging dan melawannya. Kita harus mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mempunyai hati seperti seorang anak kecil yang hanya bergantung kepada orang tuanya, demikianlah kita bergantung kepada Tuhan. Percaya kalau pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ketika kita dalam kesulitan, jangan mengadu, jangan mencari solusi dari manusia. Tetapi di dalam kesulitanmu, datanglah kepada Tuhan. Mengeluhlah kepada Tuhan. Sampaikan semuanya. Seperti anak-anak kita. Ketika mereka ada dalam masalah, ketika mereka sedang kesulitan, mereka mengadu kepada kita, bukan? Tentu dia tidak akan pergi kepada orang tua yang lain atau orang tua temannya. Dia akan datang kepada kita. Demikianlah kiranya kita, saudara. Di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala perjuangan, pergumulan hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Teruslah meminta pertolongannya. Dan biarlah Tuhan yang menunjukkan jalan keluar, memberikan jawaban dari setiap persoalan-persoalan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sambutlah kerajaan Allah dalam hidupmu. Dan hadirkanlah kerajaan Allah di rumahmu. Tulus dan murnilah mencintai keluarga, pasangan, anak-anak, saudara, teman. Karena di sanalah kita mendatangkan kerajaan Allah. Bukankah kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera? Karena itu saudaraku, hadirkanlah damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Karena demikianlah kita akan menyambut kerajaan Allah dan kita ada di dalamnya. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu dimampukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami mau bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup di dalam kebaikan dan kebenaran-Mu, sehingga kami layak untuk menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami puji sembah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.